Sungguh tidak masuk akal. Di era modern ini, ternyata masih ada kelompok Kristen ekstrem yang otaknya dangkal, sehingga memendam kebencian terhadap Islam. Itu bukan cuma di mulut, mereka buktikan dengan rencana yang benar-benar disusun rapi. Di malam Natal yang seharusnya jadi malam doa dan damai, mereka malah mengundang seorang ustadz muda penghafal Al-Quran. Maksudnya jelas, yaitu ingin menjadikannya tontonan, lalu diolok-olok dan dipermalukan di depan jemaat. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Ustadz muda itu datang tenang, beradab, dan berilmu. Satu demi satu pertanyaan kritis yang sudah disiapkan, ia jawab dengan logika yang kuat. Dengan nalar yang rasional, sampai suasana gereja berubah total. Jemaat yang semula tertawa, perlahan terdiam. Yang semula mengejek, mulai gemetar. Sampai akhirnya satu persatu jemaat menangis merasa hatinya disentuh. Mereka sadar yang mereka yakini salah dan sesat, lalu satu persatu melafalkan 2 kalimat syahadat. Perdebatan sedahsyat apa yang bisa membalikan keadaan sedastris itu? Sambil menonton video ini, mari tuliskan dulu sholawat Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sholawat, kita semua akan selamat dan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil kiamat. Kota Roma selalu punya cara sendiri untuk membuat malam terasa sakral. Batu-batu tua yang lembab oleh embun memantulkan cahaya lampu jalan. Ganggang sempit mengantar orang menuju satu arah, menuju sebuah gereja kuno yang berdiri seperti penjaga sejarah. Malam ini adalah malam Natal. Lonceng berdentang panjang, lalu berhenti, lalu berdentang lagi, seperti memanggil manusia untuk berkumpul, untuk beribadat, dan untuk menenangkan hati. Di depan gereja, lampu kuning menggantung di sepanjang pilar. Pohon Natal berdiri megah dekat altar, dihiasi tita merah dan ornamen keemasan. Palungan sederhana terletak rapi, lengkap dengan patung bayi yang dibungkus kain putih. Aroma lilin bercampur cemara. Paduan suara anak-anak bersiap dengan jubah putih, memegang buku nyanyian, menunggu aba-aba. Dari luar, semua tampak damai. Tapi di dalam hati ada bara-bara dan murka yang disembunyikan. Ada sebuah kelompok Kristen ekstrem yang bernama Persaudaraan Api Kudus. Mereka Kristen aliran keras yang memelihara kebencian pada Islam. Bagi mereka, Natal bukan hanya perayaan. Natal adalah panggung untuk menjatuhkan yang mereka benci. Dan malam itu, mereka ingin menang di hadapan ribuan mata dengan cara mempermalukan seorang Muslim. 2 biarawati muda menjadi penggerak rencana itu, yaitu Suster Lucrezia dan Suster Bianca. Mereka mengirim undangan sopan kepada seorang pemuda penghafal Al-Quran bernama Hasan. Isi suratnya sopan dan manis, katanya dialog damai. Tetapi niat sebenarnya adalah menjebak dan mempermalukan. Hasan datang bukan membawa dendam, ia datang membawa adab dan ilmu. Karena gurunya berpesan, jangan datang untuk menang, datanglah untuk menjaga lisan agar kebenaran tampak tanpa harus melukai perasaan. Pintu kayu gereja itu terbuka saat Hasan masuk. Udara hangat menyentuh wajahnya, dan ribuan mata menoleh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang tertawa pelan, ada yang mengangkat ponsel untuk merekam. Di sisi kanan, Persaudaraan Api Kudus duduk rapat, seolah sudah menyiapkan pesta ejekan. Hasan melangkah tenang, pakaiannya sederhana, rapi, bersih. Mushaf kecil ia bawa dekat dada, bukan sebagai senjata, tapi sebagai pegangan. Ia menundukkan kepala sebentar, menghormati tempat ibadah, lalu duduk di kursi kecil yang disediakan dekat bagian depan. Suster Lucrezia berdiri di depan altar, seolah panggung ini miliknya. Malam Natal ini kita kedatangan tamu, seorang pemuda Muslim yang kabarnya hafal Al-Quran dan ahli perbandingan agama. Kita akan uji, apakah ia benar-benar mengerti keyakinannya atau hanya pandai menghafal saja. Tepuk tangan dari kelompok keras menyambar udara, tawa terdengar. Sebagian jemaat lain hanya saling pandang, tidak semua nyaman tetapi mereka diam. Hasan menatap sekeliling, lalu berkata pelan dan jelas, hatinya tidak bergetar. Saya datang karena diundang, saya menghormati gereja ini, saya tidak datang untuk menghina siapapun, dan saya tidak suka dihina. Jika ada pertanyaan, saya jawab semampu saya, sebisa saya, tentunya dengan adab dan kesopanan. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam, tidak ada nada menantang, tidak ada kesombongan. Suster Lucrezia langsung menyerang. Pertanyaan pertama, jika Al-Quran benar, mengapa kitabmu menolak peristiwa paling suci dalam iman kami? Isa Al-Masih disalib, wafat dan lalu bangkit. Ini inti keyakinan kami. Mengapa kitabmu menolak itu? Apakah kalian menuduh semua saksi sejarah berbohong? Kelompok keras bertepuk tangan lebih keras. Mereka yakin ini pukulan telak pertama. Hasan membuka mushaf kecilnya, ia membaca ayat yang ia hafal dengan tenang.
tentang keyakinan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi tampak demikian bagi orang-orang yang menyangka. Ia menutup mushaf dan menjelaskan dengan alur yang tertata. Baik, mari kita bicara penebusan dengan akal yang tenang. Ada pertanyaan dasar, jika seseorang yang tidak bersalah harus menanggung dosa orang lain, apakah itu adil? Jika Tuhan Maha Adil, mengapa keadilan harus ditegakkan dengan menghukum yang tidak bersalah? Dalam Islam, keadilan dijaga dengan prinsip setiap jiwa memikul jawan tanggung jawabnya, dan rahmat Allah dibuka melalui taubat, jadi pintu ampunan terbuka tanpa harus menzalimi seorang nabi. Hasan kemudian menambahkan dengan bahasa yang lebih mudah. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, ayah yang bijak tidak akan menyiksa anak lain yang tidak bersalah agar anak itu bebas. Ayah yang bijak mengajar anaknya menyesal, memperbaiki diri, lalu memaafkan. Ampunan bukan berarti meniadakan keadilan. Ampunan adalah rahmat yang diberikan setelah manusia kembali. Suster Bianca maju, suaranya lembut tapi menusuk. Kalau begitu kalian menolak salib karena kalian tidak mengerti kasih. Bukankah kasih terbesar adalah pengorbanan? Hasan tidak terpancing, ia justru menguatkan. Kasih itu benar, tetapi kasih tidak harus selalu berarti darah. Kasih juga berarti petunjuk yang menyelamatkan, berarti memaafkan yang bertaubat, berarti memberi kesempatan manusia berubah. Dalam Islam, Tuhan menamai dirinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia mengampuni bukan karena ada darah yang memaksanya, tetapi karena rahmatnya luas dan karena taubat hambanya jujur. Lalu Hasan menatap jemaat. Kalau kasih harus selalu dibayar dengan penderitaan, itu membuat kasih seperti transaksi. Dalam Islam, kasih Allah bukan transaksi, kasih Allah adalah karunia, dan manusia diminta menjemputnya dengan iman dan taubat. Beberapa jemaat menelan ludah, mereka tidak terbiasa mendengar konsep seperti itu dijelaskan tanpa marah. Suster Bianca maju, suaranya lembut tapi menusuk. Kalau begitu kalian menolak salib karena kalian tidak mengerti kasih. Bukankah kasih terbesar adalah pengorbanan? Hasan tidak terpancing, ia justru menguatkan. Kasih itu benar, tetapi kasih tidak harus selalu berarti darah. Kasih juga berarti petunjuk yang menyelamatkan, berarti memaafkan yang bertaubat, berarti memberi kesempatan manusia berubah. Dalam Islam, Tuhan menamai dirinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia mengampuni bukan karena ada darah yang memaksanya, tetapi karena rahmatnya luas dan karena taubat hambanya jujur. Lalu Hasan menatap jemaat. Kalau kasih harus selalu dibayar dengan penderitaan, itu membuat kasih seperti transaksi. Dalam Islam, kasih Allah bukan transaksi, kasih Allah adalah karunia, dan manusia diminta menjemputnya dengan iman dan taubat. Beberapa jemaat menelan ludah, mereka tidak terbiasa mendengar konsep seperti itu dijelaskan tanpa marah. Suster Lucrecia mencoba menyerang dari sisi sejarah. Kami punya tradisi dan catatan, kalian hanya punya klaim kitab. Hasan menjawab dengan tertib seperti orang yang mengajar. Sejarah penting, tetapi sejarah berjalan melalui tangan manusia. Manusia bisa jujur, bisa keliru, bisa punya kepentingan. Karena itu, dalam menilai peristiwa religius, kita perlu dua hal, konsistensi naskah dan konsistensi konsep ketuhanan. Ada kisah yang sering diulang, tetapi bila konsepnya menurunkan Tuhan ke level makhluk, kita perlu berhenti dan bertanya. Ia berhenti sejenak agar semua menangkap. Kalau Tuhan itu sempurna, tidak lemah, tidak takut, tidak butuh, maka gambaran Tuhan yang mengalami ketakutan, kelaparan, kelelahan atau memohon perlu kita renungkan. Apakah itu Tuhan ataukah itu Nabi yang mulia? Gereja menjadi lebih hening, bahkan tawa mengejek mulai hilang. Suster Bianca lalu menembak pertanyaan yang lebih filosofis. Jika Tuhan kalian begitu besar, mengapa Tuhan kalian tidak pernah terlihat? Isa hadir nyata, Tuhan kalian tak terlihat. Bagaimana kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu lihat? Hasan tersenyum tipis, bukan meremehkan tapi mengajak berpikir. Apakah Anda pernah melihat udara yang Anda hirup? Sebagian orang tertawa kecil, namun cepat padam karena Hasan melanjutkan dengan penjelasan yang kuat. Kita tidak melihat udara, tetapi kita yakin karena dampaknya nyata. Kita juga tidak melihat gravitasi, tetapi kita yakin karena hukum jatuh bekerja. Kita tidak melihat akal sebagai benda, tetapi kita yakin karena kita berpikir. Banyak hal paling penting dalam hidup justru tidak terlihat, namun ada. Jadi, menuntut Tuhan harus terlihat oleh mata, itu berarti kita menurunkan Tuhan menjadi benda. Ia menambahkan, lebih dalam. Kalau Tuhan bisa ditangkap oleh mata, berarti Tuhan terikat oleh cahaya dan arah. Padahal, cahaya ciptaan, arah ciptaan, ruang ciptaan. Tuhan yang menciptakan ruang tidak mungkin terkurung ruang. Tuhan yang menciptakan mata tidak mungkin dikurung mata. Suster Bianca mencibir, itu retorika. Hasan menggeleng pelan, ini logika sifat. Tuhan yang benar harus maha sempurna. Jika Tuhan bisa dilihat seperti objek, berarti Tuhan punya batas. Dan yang punya batas adalah makhluk. Maka dalam Islam, Tuhan dikenal lewat tanda-tanda, lewat keteraturan alam, lewat nurani dan lewat wahyu.
Di bangku tengah, seorang remaja paduan suara bernama Matteo menatap Hasan lama. Ia seperti mendengar sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Suster Lucresia mengubah arah. Kalau Isa hanya nabi, kenapa kelahirannya ajaib? Kenapa dari perempuan suci tanpa ayah? Kenapa ia punya mujizat besar? Hasan mengangguk lalu menjawab dengan alur yang membuat pertanyaan itu runtuh sendiri. Dalam Islam, kelahiran Isa adalah mujizat. Maryam mulia. Mujizat Isa benar, tetapi mujizat bukan bukti ketuhanan. Mujizat justru bukti bahwa ada kuasa yang memberi. Nabi menerima, Tuhan memberi. Jika seseorang bisa melakukan mujizat karena izin Tuhan, maka ia bukan Tuhan, ia hamba yang dimuliakan. Suster Bianca menyela, tapi ia disebut kalimat Tuhan. Hasan tersenyum, lalu menjelaskan sederhana. Disebut kalimat Tuhan karena ia diciptakan dengan perintah Tuhan. Tuhan berfirman, jadilah, maka jadilah. Ini menunjukkan kuasa Tuhan mencipta tanpa sebab-sebab biasa. Tetapi perintah jadilah tidak membuat yang tercipta menjadi Tuhan. Sama seperti Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, tetapi tidak disebut Tuhan. Jadi, kelahiran ajaib tidak otomatis berarti ketuhanan. Beberapa jemaat saling pandang, mereka mulai merasakan struktur logika yang rapih. Suster Lucresia menaikkan tensi lagi. Kalau begitu jelaskan Trinitas, kami satu Tuhan, bukan tiga. Hasan menunduk hormat, lalu menatap kembali dengan tenang. Saya menghormati keyakinan Anda, saya tidak datang untuk menghina, saya hanya mengajak menimbang. Kalau dikatakan satu Tuhan dalam tiga pribadi, pertanyaan logisnya begini, apakah tiga pribadi itu memiliki kehendak? Jika kehendaknya selalu sama, mengapa perlu tiga? Jika kehendaknya bisa berbeda, maka ada lebih dari satu kehendak ilahi, dan itu mendekati banyak Tuhan. Hasan melanjutkan perkataannya. Kali ini ia lebih hati-hati. Kalau dikatakan misteri, lalu manusia diminta menerima tanpa memahami, maka kita perlu bertanya, Tuhan memberi akal untuk apa? Dalam Islam, tauhid jelas agar manusia tahu siapa yang ia sembah. Tuhan tidak tersusun, Tuhan tidak terbagi, Tuhan tidak membutuhkan struktur dalam dirinya untuk menjadi sempurna. Suster Bianca berbisik, misteri iman. Hasan mengangguk. Ada hal gaib yang manusia tidak tahu, tetapi ada perbedaan antara gaib yang tidak kita jangkau dengan konsep yang bertentangan dengan prinsip dasar ketuhanan. Gaib itu tentang bagaimana, bukan tentang apakah Tuhan terbagi. Dalam Islam, kita menerima gaib tanpa menabrak logika tauhid. Suasana berubah, tawa hampir tidak ada. Suster Lucresia lalu menyerang doktrin penyelamatan. Jika Isa bukan Tuhan, mengapa ia dianggap menyelamatkan? Hasan menjawab dengan runtut. Seorang nabi menyelamatkan dengan petunjuk, bukan dengan menjadikan dirinya Tuhan. Musa menyelamatkan Bani Israel dengan membawa hukum dan mengeluarkan mereka dari penindasan. Ibrahim menyelamatkan dengan memurnikan tauhid. Isa menyelamatkan dengan mengajak menyembah Tuhan yang esa dan membersihkan hati dari kesombongan. Muhammad menyelamatkan dengan menyempurnakan risalah. Semua nabi menyelamatkan dengan satu pola, mengembalikan manusia kepada Tuhan. Ia berhenti sebentar. Kalau keselamatan bergantung pada manusia menuhankan seorang nabi, maka risalah para nabi menjadi berubah, karena para nabi mengajak manusia menyembah Tuhan, bukan menyembah nabi. Suster Bianca menatap tajam. Tapi dalam tradisi kami, Isa menerima penyembahan. Hasan menjawab tanpa mengecilkan. Dalam sejarah, banyak tokoh besar disalahpahami. Ada orang menuhankan raja, ada orang menuhankan pemimpin. Itu bukti kelemahan manusia, bukan bukti ketuhanan tokoh. Pertanyaan yang lebih kuat adalah, apa yang Isa ajarkan dan bagaimana ia berdoa? Kalau ia berdoa kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan dan mengarahkan manusia kepada Tuhan, itu menunjukkan ia hamba yang taat. Hasan lalu menambahkan dengan kalimat yang mudah diingat. Jika seseorang mengajar tunduk kepada Tuhan, ia bukan Tuhan, ia utusan. Beberapa jemaat meneteskan air mata. Mereka tidak tahu kenapa, tetapi hati mereka seperti disentuh. Suster Lucresia mulai mengeras. Kalau kalian salat 5 kali, apakah Tuhan kalian haus pujian? Hasan menjawab singkat, lalu memperdalam. Kami salat bukan karena Allah butuh, kami yang butuh. Salat itu latihan menjaga hati. Manusia mudah lupa, mudah sombong, mudah tenggelam dalam dunia. Salat membangunkan nurani, dan sujud menghancurkan ego. Lalu Hasan memberi analogi yang membuat mereka mengerti. Tubuh butuh makan beberapa kali sehari. Bukan karena makanan butuh dimakan, tapi karena tubuh butuh. Jiwa juga butuh makanan, dan sholat adalah makanan jiwa. Suster Bianca bertanya, mengapa harus 5? Hasan menjawab dengan alur yang jelas. Karena hidup manusia berlapis,
Pagi kita memulai dan butuh arah, siang kita sibuk dan mudah lupa. Sore kita letih dan butuh sabar, petang kita masuk gelap dan butuh perlindungan. Malam kita menutup hari dan butuh ampunan. 5 waktu itu seperti pagar yang membuat hati tidak liar. Di bagian belakang, Matteo menunduk. Ia merasakan logika itu masuk akal. Suster Lucrezia menyerang lagi. Haji, kalian mengelilingi bangunan batu, itu seperti berhala. Hasan menjawab tenang, tetapi lebih ilmiah. Dalam Islam, ibadah ditentukan oleh niat dan objek sembahan. Kami tidak menyembah batu, kami menyembah Allah. Ka'bah hanya kiblat, arah, agar umat yang menyembah Tuhan yang sama memiliki kesatuan arah. Haji adalah latihan menyamakan manusia. Kaya dan miskin memakai pakaian sederhana, melepas simbol status, melepas kesombongan. Ia menambahkan, orang yang menyembah berhala berharap berhala memberi manfaat. Kami tidak percaya Ka'bah memberi manfaat. Kami percaya Allah yang memberi manfaat. Ka'bah hanya tempat yang ditetapkan untuk mengingat jejak ketaatan Ibrahim. Jemaat mulai mengangguk. Suster Bianca mengganti arah. Kalau Tuhan kalian adil, kenapa kalian mengklaim surga hanya untuk kalian? Hasan menahan agar jawabannya tidak terdengar menghakimi. Saya tidak berhak menentukan siapa masuk surga. Itu hak Allah. Tapi saya bisa menjelaskan prinsip. Allah menilai iman, niat, amal, dan kebenaran yang sampai kepada seseorang. Allah tidak zolim. Jika seseorang tidak sampai kepadanya kebenaran secara benar, Allah Maha Adil dalam menilai. Tetapi jika kebenaran sudah jelas lalu ditolak karena sombong, itu pilihan manusia sendiri. Ia menambahkan agar mereka paham beda antara keyakinan dan kesombongan. Dalam Islam, keyakinan itu harus disertai takut. Takut kepada Allah membuat orang tidak mudah mengklaim. Karena itu, Muslim yang benar tidak berani berkata, surga pasti milikku. Ia berharap, lalu ia bekerja, lalu ia bertaubat. Suster Lucrezia berusaha mengembalikan panggung kebencian dengan isu yang paling mereka sukai. Kalau agamamu benar, mengapa Islam dikaitkan dengan teror, bom, perang? Kelompok keras tersenyum. Mereka merasa ini kartu terakhir. Hasan menarik napas panjang. Ia menjawab tegas, lalu memperdalam. Dalam Islam, nyawa manusia itu suci. Membunuh tanpa hak adalah dosa besar. Jika ada orang melakukan teror lalu memakai nama Islam, itu pencurian identitas moral. Sama seperti pencuri memakai seragam polisi. Seragam tidak membuat pencuri menjadi polisi. Lalu Hasan menambahkan penjelasan yang lebih ilmiah, agar tidak sekadar slogan omong kosong. Setiap X bisa disalahgunakan. Orang bisa memotong ayat, menghilangkan konteks, dan menjadikan agama alat. Islam memiliki aturan ketat dalam perang. Tidak boleh membunuh yang tidak terlibat, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh mengkhianati perjanjian. Bahkan perang dalam Islam bukan tujuan, melainkan jalan terakhir untuk mempertahankan nyawa dan kebebasan beribadah. Ia menatap jemaat. Kalau seseorang melanggar semua itu, ia melanggar Islam. Kita tidak menilai agama dari pelanggarannya, kita menilai dari ajarannya dan dari teladan terbaiknya. Beberapa jemaat mengusap mata. Mereka ingat tetangga Muslim yang ramah. Mereka ingat bantuan kecil yang pernah mereka terima. Suster Bianca tiba-tiba bertanya, kali ini bukan dengan dingin, tapi dengan suara yang retak. Kalau Tuhan itu baik, mengapa penderitaan ada? Pertanyaan itu membuat gereja lebih sunyi daripada sebelumnya. Bahkan Suster Lucrezia diam sejenak. Hasan menatap Bianca dengan empati. Karena dunia bukan surga, dunia ujian. Tuhan memberi manusia pilihan. Dengan pilihan, manusia bisa mencintai, bisa juga merusak. Jika Tuhan menghapus semua pilihan, manusia menjadi robot, dan tidak ada nilai dalam kebaikan yang dipaksa. Ia melanjutkan pelan. Penderitaan kadang akibat ulah manusia, bukan karena Tuhan menikmati luka kita. Tuhan mengirim petunjuk agar manusia tidak zolim. Ketika manusia menolak petunjuk, manusia memanen akibat. Tetapi di balik ujian, ada hikmah, ada hati yang menjadi lembut, ada jiwa yang kembali, ada manusia yang belajar menolong. Hasan menatap jemaat, lalu berkata satu kalimat yang membuat banyak orang menangis. Tuhan tidak selalu mengangkat ujian, tetapi Tuhan selalu memberi jalan agar manusia tidak hancur oleh ujian. Suster Bianca menutup mulutnya, air matanya jatuh. Suster Lucrezia mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menutup dengan isu perempuan. Poligami, kalian merendahkan perempuan. Hasan menjawab dengan serius, menunjukkan kealiman namun tetap mudah dipahami. Dalam Islam,
Poligami bukan perintah, melainkan izin yang dibatasi. Batasnya 4, syaratnya adil, dan jika tidak mampu adil, maka 1. Artinya Islam menutup pintu kebebasan liar yang dulu ada. Islam memaksa tanggung jawab. Islam juga mengangkat martabat perempuan lewat hak mahar, hak nafkah, hak waris, hak memilih, dan larangan memperlakukan perempuan sebagai barang. Ia menambahkan kalimat ringkas, kalau ada lelaki zolim memakai poligami untuk nafsu, ia menyalahi Islam. Islam tidak melegalkan zolim, Islam memerangi zolim dengan aturan. Jemaat tidak lagi tertawa, mereka hanya diam. Di tengah hening itu, Mateo berdiri, suaranya gemetar. Kalau menurut Islam, siapa Isa sebenarnya? Apakah kalian membencinya? Hasan berdiri pelan, menatap Mateo dengan lembut. Tidak, kita tidak membenci Isa, kita mencintainya sebagai nabi. Dalam Islam, Isa adalah utusan Allah yang mulia. Kita percaya ia mengajarkan tauhid. Kita percaya ia mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa. Dan kita percaya ia akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Mateo menangis. Tangisnya menular. Beberapa jemaat mulai terisak. Seorang wanita paruh-baya bernama Rosa berdiri sambil menangis. Aku lelah dengan kebencian. Aku punya sahabat muslim yang menolong keluargaku. Kenapa aku diajar membenci? Apakah Tuhan mengajarkan itu? Kalimat itu merobohkan sisa benteng persaudaraan api kudus. Mereka mulai gelisah. Mereka berbisik marah. Tetapi suara mereka tenggelam oleh gelombang hati yang berubah. Pastor Domenico akhirnya melangkah maju. Suaranya berat. Malam Natal seharusnya malam damai, tetapi kita hampir menjadikannya panggung kebencian. Ia menatap Suster Lucrezia dan Suster Bianca. Kalian membawa amarah ke altar. Kalian lupa makna Natal. Suster Bianca menunduk lalu menangis. Suara pecah. Aku membenci Islam sejak kecil. Aku kehilangan keluargaku dalam kerusuhan. Aku diajari bahwa Islam adalah musuh. Hasan tidak memotong. Ia membiarkan luka itu keluar. Lalu ia berkata pelan, luka bisa membuat manusia membenci, tapi luka juga bisa menjadi pintu untuk mencari kebenaran yang menyembuhkan. Kebencian tidak menyembuhkan. Kebencian hanya membakar. Dan yang pertama kali terbakar adalah hati kita sendiri. Seorang pria tua dari kelompok keras berdiri. Suaranya serak. Aku hidup lama dengan keyakinan bahwa Muslim itu musuh. Tapi malam ini, aku malu. Kata-kata pemuda ini tidak memaki. Kata-katanya membuatku berpikir, jika Tuhan itu satu, mengapa aku menghabiskan hidupku untuk membenci? Hasan menatapnya. Karena kebencian mudah diwariskan, tetapi kebenaran perlu keberanian untuk dicari. Pria tua itu menutup wajahnya dan menangis. Pastor Domenico memandang palungan, lalu memandang jemaatnya. Suaranya bergetar. Aku ingin bertanya kepada kalian, malam ini, apakah kita datang untuk Tuhan, atau kita datang untuk menang atas orang lain? Tak ada jawaban, hanya tangis. Lalu Pastor Domenico menoleh kepada Hasan. Nak, ajarkan kalimat inti keyakinanmu, kalimat yang memurnikan ibadah kepada Tuhan yang satu. Hasan menunduk hormat. Intinya adalah mengesahkan Allah, mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, lalu mengikuti utusannya. Seseorang bertanya pelan, apa yang harus kami lakukan bila kami ingin berserah kepada Tuhanmu yang satu? Hasan menarik nafas. Ia mengucapkan syahadat perlahan, lalu meminta mereka mengikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara pertama datang dari Mateo, lalu Rosa, lalu merambat ke bangku depan, lalu ke tengah, lalu ke belakang. Suara semakin membesar bukan karena teriakan, tetapi dengan banyak hati yang menyerahkan diri pada Allah. Pastor Domenico menutup mata, bibirnya bergetar. Ia ikut mengucapkan syahadat. Suster Bianca mengikuti, suaranya pecah. Suster Lucrezia menyusul, kali ini tanpa keras, tanpa panggung, tanpa kemenangan palsu. Ia mengucap sebagai hamba. Dan malam itu, seluruh jemaat dalam gereja kuno Roma itu, termasuk kelompok aliran keras yang paling membenci Islam, bersama-sama masuk Islam. Mereka menangis, saling berpelukan, merasakan lega yang tidak mereka bayangkan. Di bawah pilar marmer dan mozaik tua, di antara lilin dan hiasan Natal, gereja itu bergema dengan kalimat tauhid, bukan untuk menghina siapapun, melainkan sebagai penyerahan diri kepada Tuhan yang mereka yakini kini lebih jernih. Hasan menunduk, air mata jatuh di pipinya. Ya Allah, ini bukan karenaku, ini karena Engkau maha membolak-balikan hati.